Halo, balik lagi bersama saya di Victor Techno, channel yang membahas rakitan PC Kirehore. Tapi kali ini saya tidak rakit PC Kirehore lagi, tapi tutorial rakit PC Kirehore. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang PC bisa subscribe channel ini sekarang. Atau buat kalian yang mau tanya-tanya tentang PC bisa komen di bawah, nanti saya jawab. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja perkenalan ke komponennya. Tapi buat teman-teman yang sudah hafal komponennya bisa langsung saja ke tutorial rakitnya. Oke, yang pertama yaitu ada komponen motherboard. Buat pemula yang mau belajar tentang PC, untuk penjelasan secara singkat dan gampangnya yaitu hampir semua perangkat keras itu tersambung ke motherboard. Dan untuk arti dari motherboard sendiri seperti namanya, mother, ibu, board, papan, ibu papan. Jadi seperti prosesor, RAM nanti akan tersambung ke sini. Untuk yang mau rakit PC itu biasanya beda-beda, ada yang versi Intel, ada yang versi AMD. Walaupun sama-sama AMD biasanya beda seri juga. Dan yang kedua yaitu ada prosesor. Bang, prosesornya kok kayak gitu? Nah, bentukannya yang seperti pasta itu adalah pasta prosesor. Mau saya bersihin tapi sayang, mubadir. Buat pemula jangan mikirin cara buatnya prosesor, bentuknya prosesor. Yang penting spesifikasinya saja atau jenisnya saja. Dan barang yang dibutuhin saat mau rakit PC yaitu pasta prosesor. Ini contohnya. Bentuknya seperti pasta gigi, cuman ini untuk prosesor. Dan ada yang botolan, ada yang seperti suntik seperti ini. Kalau pasta prosesor bisa digunakan ke prosesor AMD atau Intel. Dan komponen yang ketiga yaitu kipas prosesor. Kalau orang-orang nyebutnya biasanya stock cooler atau HSF. Berhubung ini video rakit PC versi AMD, maka kipasnya seperti ini. Walaupun sama-sama AMD, kadang juga ada yang beda. Dan komponen yang ketiga yaitu RAM. Berhubung video ini rakit PC Kirehore, maka RAM-nya masih DDR3. Buat pemula yang nggak paham tentang RAM DDR3 atau apa, bisa cek di motherboardnya ada tulisan DDR3 atau DDR4 atau DDR2. Nanti tinggal beli di online shop seperti Shopee atau Tokopedia, cari yang DDR berapa, seperti tulisan yang ada di kardus motherboardnya. Untuk pemula jangan mikir gimana cara buatnya, seperti apa kerjanya, yang penting itu dulu. Untuk komponen yang keempat yaitu ada hard disk atau SSD, tapi beda benda. Kalau ini hard disk. Untuk penjelasan singkatnya, hard disk adalah penyimpanan. Cuman kalau SSD sama hard disk itu cepat SSD. Bentuknya kecil SSD, harganya juga mahal SSD. Dan untuk pemula cukup kenali bentuknya komponen-komponen komputer seperti ini. Jangan memikirkan cara pembuatannya atau cara bekerjanya, nanti malah bingung. Ketika rakit PC juga membutuhkan kabel SATA. Ini adalah kabel yang nancap pada hard disk atau SSD, supaya hard disk atau SSD-nya bisa kebaca. Dan komponen yang kelima yaitu power supply yang bentuknya seperti ini. Power supply inilah yang menyuplai daya komponen-komponen komputer lainnya. Ibaratnya jantung dan ginjalnya komputer. Dan komponen yang keenam yaitu ada casing. Casing ya bentuknya seperti ini. Untuk casing sendiri nggak ada yang bisa dijelasin, soalnya ya bentuknya seperti itu. Apa yang mau dijelasin? Dan ketika rakit PC harus ada alat-alatnya seperti openg dan baut. Kalau saya biasanya menggunakan openg plus dan minus untuk jaga-jaga saja. Tapi sebenarnya openg plus saja sudah cukup. Dan jika bahan-bahannya sudah siap, mari kita lanjut ke perakitannya. Yang pertama yaitu siapkan alas yang empuk untuk motherboard. Kalau saya biasanya nggak usah, soalnya sudah pengalaman. Untuk disiapkan bahan ini supaya motherboardnya tidak nempel ke lantai, takutnya ada yang patah bawahnya. Lalu motherboardnya taruh di alasnya.
Dan usahakan motherboardnya menghadap seperti ini biar lebih gampang. Lalu siapkan prosesornya, dan motherboardnya digeser sampai pengunci prosesornya di pinggir kanan. Lalu untuk cara masang prosesornya, yaitu perhatikan tanda kuning segitiga di prosesornya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Tuh, buram bisa. Nah, itu. Dan perhatikan juga tanda segitiga di motherboard, itu warna putih. Kalau di motherboard nggak ada tanda segitiganya, berarti di tempat prosesornya, seperti yang saya tunjukkan itu. Nah, biasanya di situ. Kalau versi AMD biasanya di situ. Tapi kebanyakan ada di motherboardnya tandanya. Lalu buka pengunci tempat prosesornya sampai benar-benar kebuka. Lalu letakkan prosesornya, jangan ditekan, cuma diletakkan. Nanti pin prosesornya takutnya rusak, dan biasanya pin prosesornya langsung masuk. Dan jangan lupa dikunci kembali. Lalu kembalikan posisi seperti semula biar lebih gampang. Lalu prosesornya kita kasih pasta prosesor. Berhubung prosesor saya sudah ada pasta prosesornya, saya hanya mempraktekkan saja. Buat kalian yang bentuk pasta prosesornya suntik, itu ada 3 teknik untuk pasta prosesornya. Yang ke satu, teknik biji jagung. Dan yang kedua yaitu bentuk silang. Dan yang ketiga yaitu teknik merata. Kalau saya biasanya merata sih. Dan sekarang pemasangan kipas prosesor. Perhatikan kunci kipasnya yang seperti itu. Dan juga perhatikan tempat pengunci kipasnya yang ada di motherboard. Nah, seperti itu. Kalau untuk kabel kipasnya gampang cara masangnya. Cari tulisan CPU fan yang ada di motherboard. Nah, seperti itu contohnya. Nanti tinggal ditancapkan saja. Gampang, karena sudah ada soketnya. Kalau masang HSF, usahakan kabel HSF-nya dekat dengan colokan yang ada di motherboard. Kalau pemasangan kipasnya yaitu tinggal dipaskan ke tengah penguncinya, lalu penguncinya yang warna ungu itu diarahkan ke atas, dan tinggal didorong-dorong, dipaksakan sedikit sampai masuk seperti yang ada di video. Jangan takut kalau pengunci kipasnya miring, karena nanti pas-pas sendiri atau diarahkan dipaskan sendiri. Nah, ulangi. Pengunci kipasnya diarahkan ke atas, lalu didorong ke bawah biar masuk penguncinya. Dan setelah itu tinggal dikunci saja. Dengan cara kuncinya diarahkan kebalik. Dan untuk kabel kipasnya tinggal dicolokkan. Jangan sampai keliru. Itu ada petunjuknya, jadi gampang sekali. Kalau RAM itu gampang sekali. Kalau motherboardnya DDR3 dan RAM-nya DDR3 itu pasti bisa. Jangan lupa motherboardnya dibalik seperti tadi supaya gampang. Nah, di motherboardnya di tempat RAM-nya itu yang saya tunjuk, nah itu ada sekatnya. Jadi tinggal dipaskan saja RAM-nya. Nggak mungkin kebalik. Tapi kalau kebalik bang, gimana? Ya nggak bisa masuk. Kecuali tempat RAM yang ada di motherboardnya DDR3 tapi dipasangkan RAM DDR2 ya nggak bisa. Kalau motherboardnya baru, biasanya kalau masang RAM dan RAM-nya ditekan itu bunyi klek. Tapi kalau motherboardnya sudah lawas atau bekas seperti ini, pengunci RAM-nya bisa dibantu didorong dengan tangan seperti ini.
Nah, kalau kalian mau rakit PC tanpa casing, seperti ini sudah bisa, tinggal dicolokkan dengan PSU nya. Oh iya, PSU itu singkatan dari power supply. Nah, yang saya pegang itu namanya 24 pin power. Itu dicolokkan ke sini yang saya tunjuk. Nah, seperti itu. Kalau yang saya pegang itu namanya 4 pin power, biasanya ditancapkan ke yang saya tunjuk itu. Dan untuk cara pemasangan kabelnya gampang sekali, tinggal dimasukkan. Nggak mungkin kebalik, kalau kebalik ya nggak bisa masuk. Nah, kalau kabel PSU nya sudah nancap di motherboard, tinggal dicolokkan saja itu kabel powernya ke PSU nya, terus tinggal dijamper dengan obeng. Untuk cara menghidupkan PC tanpa casing, saya sudah pernah buat di video short. Ini videonya. Nah, berhubung saya rakit PC dengan casing, maka ini saya copot dulu. Dan sekarang kita lanjut ke pemasangan motherboard ke casing. Di sini siapkan casing dan ditidurkan seperti ini. Jangan lupa tutup casingnya dibuka dulu. Nah, di casingnya kan ada dudukan baut. Nah, seperti yang saya tunjuk itu, ada 6. Kelihatan nggak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maaf, tutup casingnya jatuh. Bentar, saya anukan dulu. Kalau saya biasanya masang power supply dulu, tapi kalian bisa masang motherboardnya dulu juga bisa. Dan untuk pemasangan power supply-nya itu gampang sekali. Tempat keluarnya kabel itu yang di pojok kanan bawah itu biasanya saya arahkan ke dalam. Nah, seperti ini. Tapi kadang juga tergantung dari power supply-nya. Dan habis itu jangan lupa dibaut. Untuk baut power supply-nya yaitu seperti ini. Ada ya bawahnya itu nggak rata seperti ini contohnya. Nah, habis itu tinggal dibaut saja. Dan untuk membautnya itu biasanya saya berdirikan casingnya, tapi agak susah. Itu juga tergantung dari casingnya. Kalau casingnya ada dudukan buat power supply-nya biasanya gampang. Nah, pas untuk membautnya itu biasanya saya menyilang. Nah, kalau sudah dibaut, saatnya kita pemasangan motherboard. Dan untuk cara pemasangannya gampang sekali. Yang pertama, casingnya ditidurkan dulu seperti ini. Oh iya, saya lupa ada satu benda yang ketinggalan di sini. Kalau pembelian motherboard biasanya ada yang namanya black panel, yaitu ini. Itu caranya dipasang di situ, tinggal ditekan-tekan. Itu gampang sekali cara memasangnya. Dan sebelum memasang motherboardnya, kabel-kabel dari PSU bisa dipinggirkan atau dirapikan dulu. Nah, baru dimasukkan motherboardnya. Dan caranya itu gampang sekali. Tinggal ngepasin dudukan bautnya. Dan kalau sudah pas, tinggal dibaut saja. Nah, kalau semuanya sudah dibaut, tinggal kabel power supply-nya ditancapkan ke motherboardnya. Caranya seperti tadi, gampang sekali itu. Yaitu kabel PSU 24 pin power dan 4 pin power tinggal ditancapkan ke soketnya pada motherboard. Itu gampang sekali, nggak mungkin kebalik. Kalau kebalik ya nggak bisa masuk. Dan pas saat nancepin kabel PSU ke soket motherboardnya,
pastikan itu sudah rapat. Kadang juga ada yang susah saat nancepinnya, kadang juga ada yang gampang. Dan sekarang kita tinggal beresin kabel front panel atau kabel yang dari casingnya itu. Nah, sekarang kita pasang kabel yang paling gampang dulu, yaitu kabel front USB dan front audio. Kalau kabel yang ada tulisannya USB ini, nah itu ditancapkan ke motherboard yang ada tulisannya F USB 1 atau USB 1 atau front USB 1. Pokoknya yang ada USB 1-nya. Itu sudah ada soketnya. Cara pemasangannya gampang, gak mungkin kebalik. Kalau kebalik gak bisa masuk. Hehe. Nah, itu ada petunjuknya, ada tandanya. Jadi gampang sekali kalau mau nancapin. Kalau masih bingung bisa cek di buku panduan motherboard. Kalau nggak ada bisa ke websitenya. Kalau nggak ada websitenya ya sudah, tinggal cermati video ini saja kalau belum paham. Nah, kalau kabel audio ini tinggal ditancapin ke F audio atau audio 1. Itu juga sudah ada soketnya, sama seperti front USB tadi. Jadi gampang sekali kalau nancepin. Kalau nggak bisa masuk berarti kebalik. Sebenarnya rakit PC itu mudah sekali pokoknya. Dan sekarang tinggal front panel. Nah, ini yang agak bingungin ini. Tapi ini juga nggak kalah penting, soalnya kalau nggak ditancepin nggak bisa hidup isinya. Nah, itu ditancapkan ke motherboard yang ada tulisannya F panel atau front panel. Ya, mirip-mirip lah pokoknya. Setiap motherboard itu beda-beda. Dan untuk cara pemasangannya itu gampang sekali. Di video ini kan ada gambar petunjuknya. Untuk kabel yang ada tulisannya power SW itu ditancapkan ke power switch. Dan kabel yang ada tulisannya power LED itu ditancapkan ke tempat yang ada tulisannya power LED. Kalau ada kabel yang tulisannya reset SW itu ditancapkan ke reset switch. Dan untuk kabel yang ada tulisannya HDD LED itu ditancapkan ke dua batang besi yang di kiri bawah. Dan untuk kabel power SW dan power LED, kalau menancepin itu tulisannya ada di atas. Kalau reset SW sama HDD LED itu tulisannya menghadap ke bawah. Tapi kadang beda motherboard, beda juga cara pemasangannya. Bisa lihat di websitenya atau di buku panduannya. Kalau kedua-duanya nggak ada ya berarti tinggal cermati video ini saja. Dan kalau sudah dipasang semua kabel-kabelnya, sekarang kita tinggal masang harddisknya. Untuk kabel SATA tadi tinggal ditancapkan ke soket yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah ada soketnya, jadi kalau kebalik itu nggak bisa masuk. Dan kabel SATA yang di sisi satunya itu tinggal ditancapkan ke harddisk. Soketnya sama. Jadi kabel SATA itu dua sisinya sama, kepalanya itu sama. Jadi kebalik-kebalik pun sama, bisa. Dan kita cari kabel power SATA yang dari PSU. Itu ditancapkan ke harddisk, di sebelahnya kabel SATA. Itu juga ada soketnya, jadi gak mungkin kebalik. Nah, kalau sudah, harddisknya tinggal dibaut di casingnya, biar nggak jatuh-jatuh harddisknya. Kalau jatuh-jatuh nanti harddisknya rusak. Dan di sini perakitan PC-nya sudah selesai sebenarnya, tinggal rapihin saja. Tapi buat kalian pemula yang baru pertama kali rakit PC, harus dicoba dulu bisa hidup atau enggak, bisa masuk BIOS atau enggak. Nah, untuk cara ngetesnya, kalian hidupin PC-nya. Terus kalau sudah hidup, tekan delete di keyboard untuk masuk BIOS. Tapi setiap motherboard biasanya beda caranya, kadang tekan F1 atau apa. Kalau saya biasanya delete. Dan untuk tampilan BIOS-nya itu biasanya beda-beda. Kalian bisa cari aja di YouTube. Dan kalau sudah hidup dan sudah bisa masuk BIOS,
itu berarti semuanya sudah aman. Tinggal rapihin kabel-kabelnya sambil tutup casingnya. Dan untuk cara install Windowsnya kita bersambung di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan notif video cara install Windows. Dan video tutorialnya cukup sampai sini. Saya Victor Tekno, bertemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata atau salah apa, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini.